Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Wahyu Tomo dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Mudah-mudahan sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat, dan hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan kondisi yang sekarang. Baik, sahabat Wahyu semua, insya Allah kita pada kesempatan ini akan mengambil tema Merdeka dari Oligarki, Rakyat Lomba Tarik Tambang, Oligarki Lomba Mengeruk Tambang. Namun sebelumnya saya akan mengundang narasumber kita, yaitu Bung Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Gimana kabarnya, Bung Rocky? Alhamdulillah kabarnya baik dan merdeka katanya. Merdeka, baik. Ya, kemerdekaan ini harus kita syukuri ya, Bang Rocky, di mana memang hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia dengan meriahnya perayaan, ya kan, tiap tahun diperingati. Kemudian ada yang dengan melakukan lomba upacara, mulai dari anak-anak sekolah sampai pejabat istana. Ada yang menggelar lomba-lomba lari kelereng, panjat pinang, apalagi tarik tambang, makan kerupuk. Namun sebelumnya kan, beberapa hari sebelumnya kita dijejali setiap hari ada berita yang ya menurut saya tidak baik ya, di mana ada berita terkait Verdi Sambo, kemudian apalagi rencana kenaikan BBM, kemudian apalagi kenaikan Indomie juga ada, Bang Rocky. Nah, pertanyaan pertama nih, Bang Rocky. Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan dengan cara-cara seperti ini, gitu kan, upacara, gitu kan, melakukan lomba-lomba ini, gitu. Apakah sudah benarkah cara kita memperingati kemerdekaan dengan cara seperti ini, Bang Rocky? Ya, sebenarnya untuk mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan itu tergantung perspektif masing-masing orang dengan tingkat pemahaman masing-masing terhadap kemerdekaan itu, sehingga menimbulkan aktivitas rasa bersyukur itu yang berbeda-beda. Jadi mereka mensyukuri ya level orang yang mungkin dulu tidak bisa main kelereng, dia bersyukur dengan bisa main kelereng. Kalau dulu sebelum mereka belum bisa makan kerupuk rame-rame, mereka mensyukurinya dengan cara makan kerupuk rame-rame, itu berarti udah merdeka kira-kira. Iya. Nah, kalau dulu tidak bisa tarik tambang, lomba yang lain, mereka sekarang bisa, itu mereka merasa bahwa sekarang bisa merdeka. Nah, ya kalau mereka dulu belum bisa melakukan upacara karena ditakut-takut penjajah, sekarang bisa upacara. Nah, itulah perspektif yang mungkin timbul di sebagian masyarakat kita dengan level pemahamannya masing-masing tentang makna merdeka. Ada juga kalau kita lihat di netizen itu kan ada yang mengatakan merdeka itu kalau sudah ingin menikah terus dipermudah oleh mertua, calon mertua, itu merdeka gitu. Jadi kalau kita memang tergantung perspektif masing-masing cara memandang makna kemerdekaan ini. Nah, tentu cara memperingatinya sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing itu. Oleh karenanya kita tidak juga bisa menyalahkan mereka, berarti kita memang bangsa ini sebagian besar level masyarakat kita merasakan kemerdekaannya itu seperti itu cara mensyukurnya dan menikmatinya. Nah, tentu kalau kita melakukan kritik, nah itu berbeda lagi. Kalau kita kritik kan mestinya setiap tahun itu kita tidak sekedar upacara gitu. Upacara kan sudah bisa dilakukan gitu. Setiap tahun juga kita tidak sekedar melakukan lomba makan kerupuk misalnya. Kalau kerupuk itu kan makanan yang mungkin gizinya sangat minim kan, kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau kemudian kita juga setiap tahun tidak juga harus melakukan lomba tarik tambang. Sementara para oligarki menonton kita tarik tambang, mereka sibuk mengeruk tambang kita, itu juga persoalan kalau kita yang melakukan kritisi. Sehingga semestinya setiap tahun bangsa ini, terutama para pemerintah yang punya kekuasaan, memikirkan bagaimana supaya rakyat ini dievaluasi cara mensyukuri kemerdekaan yang dulu memang hanya bisa tarik tambang. Ya sekarang minimal kita yang mengelola tambangnya lah, kira-kira begitu tuh. Makna merdekanya itu harus ke arah sana. Kalau dulu hanya upacara bisa nyaman, ya sekarang kita harusnya lebih bisa mengamankan orang yang sekedar tidak upacara, tapi seluruh rakyat harus bisa merasa aman. Nah, ini yang cara-cara berpikir ini yang mungkin harus kita dorong supaya tidak tiap tahun itu kita hanya melakukan rutinitas yang sebenarnya sudah bisa dilakukan bertahun-tahun lalu.
ini kan lucu ya, kita sudah 77 tahun merdeka, tapi kita baru bisa mengevaluasi diri, bisa merayakan ketika sekedar tarik tambang, sekedar makan kerupuk, sekedar lari karung misalnya gitu. Ini kan suatu yang ironi gitu. Sementara kita rakyat suruh tarik tambang, tambang-tambang kekayaan alam kita ditarik semua oleh para oligarki asing dan asing. Nah, ini mestinya yang menjadi evaluasi kita, menjadi kritik kita. Jadi jangan sampai setiap tahun kita melakukan lomba tarik tambang, sementara para oligarki asing dan asing berlomba mengeruk tambang kita. Nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi jangan sampai kita hanya diberikan rasa syukur itu diwujudkan dengan formalitas yang setiap tahun tidak bertambah. Mestinya juga itu yang memperingati upacara itu kan kita setiap tahun memperingatinya itu dari level anak sekolah, kemudian kantor, kemudian sampai level istana itu kan melakukan upacara gitu. Melakukan upacara detik-detik kemerdekaan. Menurut saya itu tidak sekedar membacakan teks proklamasi, mestinya harus ada lebih filosofis mendalam lagi bahwa makna merdeka itu apa, itu yang harus kita wujudkan di era sudah 77 tahun kita memperingatinya, kenapa hanya begitu-begitu saja terus dari dulu gitu. Bahkan apakah benar tujuan bangsa ini yang tercantum dalam preambel konstitusi atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita itu ingin melindungi segenap bangsa, kemudian ingin mencerdaskan bangsa kita, apakah memang rakyat kita ini sudah semua sekolah, sudah cerdas semua, itu sebenarnya harus jadi evaluasi setiap tahunnya. Nah, kalau itu belum terwujud, ya saya pikir ini menjadi persoalan kita bersama. Seperti tadi kita baru mulai kan di lingkungan saya juga sedang ramai sekarang ini melakukan lomba-lomba tarik tambang, lomba makan kerupuk. Bahkan tadi kita dengar ada lantunan orang sedang melakukan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan ya, lagu-lagu yang sifatnya perjuangan. Tadi di awal-awal kita melakukan acara ini kan di backsound kita ada suara itu ya. Nah, itu menurut saya memang rakyat kita yang baru bisa menyanyi seperti itu. Gitu. Sementara kekayaan alam kita belum bisa dioptimalkan kesejahteraan rakyat, banyak rakyat kita yang belum cerdas, banyak rakyat kita juga yang masih putus sekolah, bahkan kesehatannya ada juga yang sakit, ada yang kena gizi buruk dan seterusnya. Ini yang harusnya menjadi evaluasi kita di tengah 77 tahun kita memperingati kemerdekaan. Saya pikir itu yang mestinya kita kritisi dan kita koreksi ya. Jadi ke depan saya pikir di upacara 77 tahun merdeka mestinya lagi kita tidak melakukan hal-hal yang seperti ini cara mensyukurinya, tetapi sudah harus melakukan evaluasi yang jauh lebih besar lagi. Begitu Bung Wahyu. Baik. Nah, ini mungkin ada yang kontra ya, Bang Rocky, dari arti kemerdekaan ini. Itu misalkan saya ambil dari pernyataan Rocky Gerung di ipol.id 11 Agustus 2022 bahwa beliau menyatakan bahwa Indonesia tidak merdeka baik secara ekonomi dan politik. Nah, sebab kejahatan ekonomi politik ini dapat disembunyikan dari CCTV, tapi tidak dapat disembunyikan dari kecerdasan akal. Nah, katanya dalam diskusi publik refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, membangun ekonomi politik dan hukum yang beradab di Aula Soho Pancoran, Jakarta, yang digagas oleh portal berita Forum News Network. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Rocky Gerung ini, Bang Rocky? Ya, dalam perspektif ini kita bersyukur ya. Salah satu guru kita ini ada orang yang melakukan loncatan pemikiran-pemikiran segar untuk kita selalu mengkritisi keberadaan kita supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi cara pandang kita kalau ada orang melakukan itu jangan dianggap musuh itu, tapi jangan juga dibenci karena itu adalah salah satu upaya kita untuk memperbaiki negeri ini. Dari konsep cara berpikir dulu. Kalau cara berpikirnya salah, cara pandangnya salah, pasti sikapnya juga akan keliru nanti. Oleh karena cara berpikir kita diperbaiki, cara pandang kita juga diperbaiki, sehingga kalau ada orang yang melakukan kritik, itu mestinya kita anggap sebagai alarm ataupun amunisi baru untuk kita menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut saya betul yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, memang sangat penting untuk kebaikan bangsa kita. Bahwa betul menurut saya, dalam konteks hukum dan politik maupun ekonomi kita memang betul-betul belum merdeka kalau menurut saya. Jadi di mana letak kita bisa mengatakan belum merdeka? Saya tadi mengatakan bahwa hampir seluruh sumber-sumber daya alam kita yang harusnya dikuasai oleh negara untuk memperbaiki hajat hidup rakyat banyak ini supaya bisa sejahtera, justru tidak dikuasai oleh kita.
justru kalau kita cek tambang dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, itu nyaris tidak dikuasai oleh BUMN kita, atau bahkan sebagian besar yang dikuasai oleh perusahaan asing dan asing. Jadi kalau menurut saya di sini letak kemerdekaan secara ekonomi, kedaulatan ekonomi itu tidak nampak, belum nampak. Dari sisi menguasai kekayaan alam kita saja, kekuasaan ekonomi kita tidak mungkin. Oleh karenanya, saya berpikir ini penting untuk jadi perhatian kita. Nah, dari sisi hukum, nah ini apalagi nih kalau dari sisi hukum. Tadi Bung Wahyu menceritakan bahwa hari-hari sebelum hari kemerdekaan ini kita disuguhi berita yang kurang mengenakan, bahkan membuat kita prihatin. Ada polisi di rumah jenderal polisi, kan itu posisinya. Anda bisa bayangkan bagaimana penegakan hukum berjalan. Ternyata setelah terkuak ada terduga melakukan rekayasa itu. Dan yang melakukan rekayasa kan ternyata levelnya level jenderal. Nah ini menurut saya itu tamparan keras buat kita semua, buat bangsa ini, termasuk tamparan keras buat penguasa negeri ini, yaitu pimpinan tertingginya adalah presiden, kan dalam konteks ini Ceki Kapolri juga yang mempunyai institusi itu. Jadi kalau saya lihat ini bukan sekedar berita buruk bagi negeri ini, tapi berita buruk bagi seluruh rakyat negeri ini dan negara ini. Saya pikir itu menjadi tamparan buruk. Jadi kalau sekarang ada isu itu digeser bahwa dianggap untuk kesalahan salah satu orang jenderal, yaitu taruhlah Irjen Sambo saja, arahnya ke sana yang diarahkan salah. Menurut saya kesalahannya itu sudah sistemik. Jadi kerusakannya bukan satu orang yang melakukan, ini sistemik. Kenapa Sambo bisa melakukan hal yang seperti itu? Itu kan bukan terjadi dengan sendirinya. Dia tidak melakukan sendirian. Apalagi dia bisa melakukan karir dari bawah sampai atas, kan berarti kelas kesalahan sistemik. Bisa-bisanya ada orang sekelas seperti Irjen Sambo itu terjadi di dalam Polri yang memegang jabatan begitu penting. Nah itu menurut saya itu koreksi total buat kita. Harusnya kita prihatin sekali. Kita tentu cinta ya dengan kepolisian kita, karena itu memang salah satu institusi negara yang dibutuhkan. Tetapi dengan konteks ini berarti ada persoalan serius, dari pendidikan sampai rekrutmen sampai jenjang karir. Berarti kita bisa melihat ini ada persoalan serius, kenapa orang-orang seperti itu bisa melakukan hal yang sesadis itu, kira-kira begitu. Termasuk kepada rekan sejawatnya atau sesama rekan kepolisian bisa melakukan itu. Nah kalau sesama rekan polisi saja bisa melakukan hal yang seperti itu, bagaimana dengan rakyat biasa, kira-kira begitu. Pasti lebih berani lagi kan gitu, kira-kira. Jadi ini lebih mengerikan kalau menurut saya. Jadi mestinya ini koreksi total ya, sistem rekrutmen, sistem jenjang karir, sistem macam-macam harus dikoreksi di kepolisian kita itu. Saya pikir itu jadi koreksi lah. Jadi jangan sampai terjadi. Dan tentu ini juga terkait dengan undang-undangan yang berlaku, saya pikir. Ini juga harusnya dikoreksi, diperbaiki, bahkan kalau perlu dilakukan perubahan secara radikal. Nah itu untung saja kalau saya lihat yang terjadi itu polisi menembak polisi di rumah jenderal polisi ini. Kalau saya lihat ini seandainya itu, kalau ustadz yang melakukan itu mungkin bisa jauh lebih gempar lagi. Nah, kira-kira kan begitu. Jadi ini menurut saya kita ini sebagai bangsa harusnya melakukan koreksi yang lebih serius. Nah kita bersyukur dari sisi hukum nampaknya polisi mencoba untuk melakukan perbaikan ya, mencoba untuk melakukan penegakan hukum dengan mengorbankan beberapa perwiranya maupun ada beberapa jenderal yang dinonaktifkan dan seterusnya lah, itu internal mereka. Tapi menurut saya tidak cukup itu karena harus ada perbaikan yang lebih gradual. Itu dari sistem penegakan hukum. Dari hukumnya sendiri, saya pikir ini juga koreksi juga buat kita, sama-sama kita pikirkan. 77 tahun kita merdeka belum mampu merumuskan hukum sendiri. Bahkan kita itu masih memegang erat KUHP warisan Belanda. Itu kan yang kita praktekkan sampai hari ini. Jadi sampai hari ini 77 tahun kita masih menyatakan diri merdeka dari Belanda, dari penjajahan, tetapi secara hukum kita masih dijajah oleh Belanda. Kira-kira begitu ya, kalau perspektif saya. Jadi secara hukum kita betul-betul belum merdeka. Jadi kalau tadi pernyataan Bung Rocky Gerung menyatakan bahwa secara hukum, secara politik, secara ekonomi, saya pikir itu masih relevan. Karena faktanya secara hukum kita masih menggunakan hukum warisan Belanda, walaupun secara faktual Belandanya tidak ada, tetapi hukumnya
masih kita pegang erat dan kita praktekkan. Saya pikir ini persoalan serius. Jadi kalau semestinya bangsa sebesar ini, secerdas ini, banyak sekali orang-orang hukum yang cerdas, mestinya membuat sendiri kan. Dan tentu membuat hukum tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama yang ada di Republik ini, terutama mayoritasnya Muslim, tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, saya pikir konteksnya di situ, merespon dari pernyataan Bung Rocky Gerung. Memang ada keprihatinan lebih menurut saya yang Bang Rocky sampaikan terkait hukum ya. Namun setelah saya baca bahwa Panjat Pinang pun itu merupakan peninggalan dari Belanda ya, Bang Rocky, bahwa dulu itu acara itu digunakan untuk ketika hiburan Belanda, sedangkan yang melakukan Panjat Pinang itu pribumi hanya untuk memperebutkan ya istilahnya sembako lah ya, mungkin kebutuhan pokok mereka, ada beras, katanya ada gula, dan dilumuri pada saat itu menjadi hiburan, dan saat ini pun rakyat Indonesia masih melakukan itu. Jadi saya miris gitu, Bang Rocky. Ya itu tradisi-tradisi peninggalan penjajahan Belanda masih kita pegang erat. Semestinya kan kita koreksi lah, nggak usah lah yang lagi. Bikin acara yang lebih bermartabat, yang lebih baik, ya, yang lebih cerdas, yang bisa meningkatkan kompetensi. Mungkin bikin lomba cerdas cermat atau lomba mengkritik itu saya pikir nalar bangsa ini betul-betul diasah untuk bisa lebih baik. Bagaimana coba nanti kalau kemerdekaan itu misalnya cari lomba membuat solusi tentang kesulitan kelangkaan minyak goreng misalnya. Wah itu keren itu. Yeah. Jadi semua rakyat berpikir bagaimana supaya bisa mengatasi kelangkaan minyak goreng misalnya. Bagaimana bisa mengatasi naiknya harga BBM, solusinya gimana? Atau mengatasi ancaman kenaikan makanan pokok mahasiswa yaitu Indomie misalnya atau Popmi segala macam, kira-kira begitulah. Jadi ada inovasi baru yang setiap tahun di kemerdekaan itu bisa kita banggakan, kita launching baru gitu ya. Jadi kita banggakan wah ini dicerdaskan. Jadi saya pikir daripada energi kita bangsa ini digunakan untuk melakukan refleksi, mengenang kembali yang dilakukan penjajah Belanda dulu atau penjajah sebelumnya dengan berbagai perayaan yang mirip peninggalan mereka, menurut saya harus diubah. Saya pikir itu mulai. Baik Bang Rocky, kita masuk ke sesi apa kata mereka. Ini ada pertanyaan dari Mas Rudi, Bang Rocky. Mungkin selama ini negara melakukan hal-hal seperti ini, misalkan dengan perlombaan-perlombaan ini memang supaya memang rakyat tidak kritis gitu, karena melihat kondisi Indonesia yang sebenarnya memang tidak baik-baik saja, seperti tema bahwa oligarki itu menguasai tambang, sedangkan rakyat hanya tarik tambang. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pertanyaan dari Mas Rudi? Jadi ini saya pikir suatu pertanyaan yang sangat cerdas ya dan kritis menurut saya, karena kita penting untuk melakukan melakukan pemikiran-pemikiran besar. Jadi kalau memang tarik tambang itu hanya sebagai upaya alih perhatian, bahkan hiburan bagi rakyat yang sebenarnya hari-harinya penuh dengan kesusahan, sehingga dihibur dengan itu hanya sehari, setelah itu mereka susah lagi. Itu kan miris kita, karena tambang satu tas tali tambang yang kemudian ditarik-tarik oleh beberapa orang dengan tim tertentu, kemudian melelahkan dan hadiahnya tidak seberapa. Di samping tambang yang ditarik dikru oleh para oligarki asing dan asing dari luar, itu kan semestinya bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat kita. Nah, seandainya rakyat ini dia bisa kita gunakan, kerahkan untuk melakukan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam kita, saya pikir itu bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini tradisi seperti ini tadi saya bilang mestinya kita hentikan, kita ganti dengan tradisi yang lebih kritis lagi untuk kemajuan bangsa kita atau negeri ini. Jadi kalau kita lihat mestinya ya di hari kemerdekaan itu kita gagah itu melihat parade. Wah, ini acara membuat minyak goreng tidak langka misalnya.
cara mengatasi BBM tidak langka, cara membuat rakyat makin sejahtera. Jadi itu bisa ada parade macam-macam. Membuat mobil bahan bakar air misalnya gitu, muncul di setiap perayaan, itu kan bangga kita melihatnya gitu. Muncul lagi dari ditemukan persenjataan baru ciptaan anak negeri, bom melon misalnya gitu kira-kira. Jadi kalau itu kita ditampilkan setiap tahun, itu kan menunjukkan kemajuan yang tinggi, dan itu akan disegani oleh bangsa-bangsa atau negara-negara lain. Bayangkan tiba-tiba kita bisa membuat mobil sendiri. Kan selama ini mobil itu dibuat juga oleh perusahaan-perusahaan lain, belum dibuat oleh anak negeri sendiri. Kita memang pernah dijanjikan akan ada mobil SMK, tapi sampai sekarang belum lulus tuh SMK-nya itu. Entah lulus terus nggak melanjutkan kuliah atau bagaimana. Jadi sampai sekarang nggak ada launching ya. Dulu mengatakan ada launching bulan Oktober. Sudah bulan Oktober nggak tahun berapa itu belum. Nah sebenarnya itu menurut saya setiap tahun harus ada kemajuan yang sangat berarti di negeri ini yang bisa kita paradekan setiap peringatan kemerdekaan. Jadi bangga kita. Ditemukan senjata baru misalnya dengan kapasitas sekian-sekian, tampilkanlah di situ. Bangga kita kan gitu. Ditampilkan hasil karya anak negeri ini, mendesain mobil baru, keluar di situ. Ada ditemukan tambang baru di daerah baru yang akan dieksplorasi, bangga kita. Kemudian pendidikan juga begitu. Wah, telah terbangun universitas baru dengan kapasitas baru yang rakyat bisa mendapatkan pendidikan secara layak, bahkan mungkin gratis. Bangga kita dengan parade-parade seperti itu. Jadi jangan hanya membanggakan personal pejabat masuk tertentu yang membanggakan dapat profesor baru, tapi dampaknya buat rakyat tidak ada gitu. Hanya kebanggaan dia gitu. Justru rakyat tidak bangga. Apa gunanya profesor? Tapi rakyatnya masih susah. Apalagi kalau dampaknya buat rakyat tidak muncul, hanya kebanggaan pribadi, kan memalukan. Nah, saya pikir itu ya. Jadi setiap tahun kalau merayakan memperingati hari kemerdekaan, mestinya itu ada parade kebanggaan hasil-hasil anak negeri yang ditampilkan di situ, yang bisa membanggakan seluruh bangsa Indonesia dan juga membanggakan dan menggentarkan dunia gitu, negara-negara lain. Bayangkan kalau ada senjata baru diciptakan di negeri ini, kan bangsa-bangsa lain hormat sama kita. Diciptakan mobil tank baru karya anak negeri, keren kan? Diciptakan pesawat baru karya anak negeri ini tahun ini, bangga kita. Diciptakan kapal tempur baru. Jadi kita tidak kehilangan asa ke depannya. Jadi ada kebanggaan yang memang juga marwah negeri ini bisa kita. Jadi jangan kemerdekaan itu justru kita bangga berhasil mendapatkan pinjaman atau utang dari negara lain, itu tidak ada kebanggaan. Utang kita udah numpuk. Jadi bisa berutang itu bukan prestasi. Jadi kita, menurut saya, ini yang harus kita banggakan ke depan generasi kita itu, supaya mereka punya harapan ke depan yang kuat dan marwah yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, kemerdekaan itu mestinya dimaknai begitu. Jadi jangan sampai kita menghamba kepada sesama manusia dan takut dengan bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain, sementara dengan rakyat sendiri begitu gagahnya dan mengancam, bahkan mungkin menindas dengan membebani berbagai harga-harga yang semakin mahal. Saya pikir itu bukan makna merdeka. Begitu, Bung Wahyu. Baik. Kemudian begini, Bang Rocky. Sebenarnya dengan kondisi tadi kita miris itu, tetapi sebenarnya ada anak-anak bangsa kita atau rakyat ini menginginkan perubahan, tetapi kita itu tidak tahu mulai dari mana gitu, karena ya disampaikan tadi bahwa kerusakannya itu sudah saking sistemis, Bang Rocky. Jadi gimana, Bang Rocky? Iya, jadi kalau kita ingin melakukan perubahan terhadap negeri ini, yang pertama harus dirubah itu adalah perspektif masing-masing orang, atau pemikiran orang-orang. Cara pandang orang itu harus diubah. Kalau cara pandangnya tidak berubah, maka tidak akan ada perubahan berarti. Jadi orang itu berubah kan bisa melakukan perubahan karena didorong oleh tingkat pemahaman. Misalnya begini, kalau sekarang ini dia merasa bahwa
merdeka itu seperti ini. Hmm. Ada yang di netizen itu kan mengatakan merdeka itu cukup bisa pulang makan Indomie udah merdeka. Itu kan simple Iya. banget gitu kira-kira. Iya. Ada juga yang mengatakan merdeka itu ketika lulus ujian dari dosen killer, itu udah merdeka sekali dia. Jadi itu kan simple banget itu. Kalau kecil lah mana merdeka bagi sebuah negara gitu, sebuah negeri. Ada yang mengatakan bahwa merdeka tadi saya bilang ada jomblo yang mengatakan merdeka itu kalau mau nikah terus dipermudah oleh calon mertua, dibantu oleh calon mertua. Itu merdeka menurut dia. Jadi menurut saya ini perspektif ini menunjukkan tingkat pemahaman yang masih relatif rendah. Karena makna merdeka dimanai untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Hmm. Jadi dan faktanya sangat simpel, hanya ukurannya kecil banget. Yang merdeka itu kan mestinya diubah dengan cara pandang. Cara pandang maknai perubahan itu dimulai dari dia merubah cara berpikir dia. Jadi orang itu mau melakukan perubahan kalau pertama melihat keadaan ini tidak baik-baik saja. Dia harus memahami itu. Kalau dia pahami keadaan sekarang itu baik-baik saja dan sudah sangat baik, maka dia tidak perlu berpikir untuk melakukan perubahan. Maka perubahan itu harus dimulai dari perubahan pemahaman dan pemikiran dari individu-individu yang ada. Jadi dia harus paham betul bahwa situasi sekarang ini ada masalah. Jadi ketika tahu suatu masalah, maka dia juga harus tahu perbandingannya. Kalau situasi sekarang atau kondisi sekarang itu bermasalah dan tidak ideal, maka dia harus punya pemahaman baru bahwa yang ideal itu seperti apa. Kan ada juga yang mengatakan kita idealnya bagaimana? Wow, kita idealnya kembali ke UUD 45 yang asli. Kita ada sebagian begitu kan? Iya. Ada yang sebagian lagi mengatakan, oh kita idealnya itu harus kembali ke Piagam Jakarta. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ini juga menurut saya pemahaman yang terkait dengan bagaimana dia memandang suatu kondisi masalah sekarang. Kemudian dia tahu nggak konsep untuk lebih idealnya. Kalau idealnya aja dia tidak mengerti, bagaimana dia akan melakukan perubahan dengan benar. Jadi syarat pertama dia harus punya pemahaman dan kesadaran baru bahwa situasi kondisi yang ada itu memang tidak ideal dan perlu dia lakukan perubahan. Itu dulu. Yang kedua, orang ini harus punya kesadaran bahwa tingkat ideal, konsep ideal yang seperti apa yang akan diwujudkan itu harus tahu dulu seperti apa. Jadi sehingga dia tidak sekedar melakukan perubahan dan tidak tahu tujuannya kemana. Jadi harus tahu kondisi idealnya seperti apa yang diinginkan. Yang ketiga, dia harus tahu caranya seperti apa. Nah, kalau tidak tahu cara dan metodenya, maka dia akan melakukan tindakan yang tidak mengarah kepada tujuan idealnya. Jadi 3 prasyarat itu saya pikir penting dilakukan kepada generasi kita. Maka cara melakukan perubahan yang sangat fundamental, yang sangat penting dilakukan pertama adalah merubah konsep berpikirnya atau cara berpikirnya atau cara pandangnya dalam melihat persoalan negeri ini. Jadi kalau dia melihat persoalan ini ada banyak sekali yang harus dilakukan perubahan, dilakukan perbaikan, maka dia juga harus tahu idealnya seperti apa. Misalnya begini, negeri ini sedang kesulitan ekonomi misalnya. Dia mengatakan kesulitan ekonomi. Kalau dia mengandang bahwa kesulitan ekonomi biasa saja, namanya wajar, orang susah. Nah kalau sudah begitu, maka dia tidak akan melakukan perubahan. Tapi kalau dia bilang, oh iya, idealnya memang kita tidak banyak utang. Negara ini idealnya tidak banyak utang sehingga bunga utang saja udah membebani negara ratusan triliun kan itu posisinya itu. Jadi kalau sudah seperti itu kan membebani, harusnya bunga utang harusnya nggak dibayar. Sekian banyak itu bisa untuk membangun negeri ini, bisa untuk membuat rakyat pendidikan gratis, bisa untuk kesehatan gratis. Malah kita harus membayar bunga utang. Nah itu berarti cara pandang itu harus ada. Gitu. Apalagi kalau namanya bunga utang dalam perspektif Islam itu kan haram. Gitu, kira-kira. Nah, kalau masih banyak orang yang mengandang itu bukan haram, itu kan masalah juga. Nah, itu menurut saya jadi persoalan melakukan perubahan itu harus ada mindset diubah dulu. Jadi 3 prasyarat itu menurut saya. Jadi harus ada kesadaran baru atau pemahaman baru bahwa situasi itu memang perlu dirubah karena bermasalah. Kedua, dia harus tahu perubahan ke arah mana. Idealnya seperti apa, itu yang harus, tujuan yang diinginkan itu harus ada di gambaran dia. Yang secara ideal, negara yang ideal itu seperti apa, masyarakat yang ideal itu seperti apa, itu harus ada dulu. Sehingga dia harus punya tujuan itu. Yang ketiga adalah dia harus paham betul tata cara melakukannya, perubahan itu. Secara baik ya, tidak secara radikal, tidak secara kekerasan, tapi harus secara yang terbaik. Kalau dalam Islam itu kan selalu dibilang bahwa melakukan itu selalu harus dengan
ahsan yang cara yang Ya, terbaik. Nah itu saya pikir tiga prasyarat itu harus ada. Kita ingin melakukan perubahan bagi generasi penerus terhadap negeri. Begitu Bung Wahyu. baik, baik. Kemudian Bang Rocky, sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri itu makna merdeka itu seperti apa, Bang Rocky? Ya, mungkin gini, Islam itu kan hadir untuk membebaskan manusia sebagai hamba Allah, tidak menghamba kepada sesama manusia, Hmm. tidak menghamba kepada kepentingan dunia, tidak menghamba pada kekuasaan dunia, tidak menghamba kepada harta, dan seterusnya. Jadi membebaskan berbagai penghambaan sesama makhluk, menggantinya dengan penghambaan hanya pada Allah Sang Pencipta alam semesta. Itu dalam perspektif Islam. Ini kalau kita lihat dalam sejarah ada pernyataan yang sangat menarik ketika dalam perang Qadisiyah. Dalam perang Qadisiyah itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim salah satu panglima pasukannya bertemu dengan panglima pasukan Romawi, ya, Rustum. Nah itu yang dia ketemu dan kemudian ditanya, atas dasar apa Anda mendatangi kami untuk melakukan perang dengan kami, kata Rustum. Nah, dalam konteks ini yang diutus Panglima Rif'in ini mengatakan bahwa kami datang untuk membebaskan manusia dari menghamba kepada kekuasaan, kepada harta, kepada sesama manusia, menjadi merdeka dari penghambaan kepada semua manusia, menjadi merdeka dan menghamba hanya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Jadi ini kalimat ini yang sangat penting. Jadi itu diucapkan oleh Panglima Rib'in dari pasukan kaum muslimin ketika menghadapi Rustum, penguasa Romawi kala itu. Jadi kalau kita lihat pernyataan tersebut, maka kita pahami bahwa makna merdeka yang hakiki dalam perspektif Islam itu adalah memerdekakan manusia dari menghamba kepada makhluk. Dalam konteks ini makhluk itu macam-macam, ya. Ada kepada penguasa, kepada jabatan, kepada harta, kepada kekuasaan dan seterusnya. Jadi manusia harus dibebaskan dari penghambaan itu dan merdeka dari mereka semua, sehingga hanya memikirkan penghambaan atau tunduk itu hanya kepada Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta. Nah itu yang dalam perspektif Islam. Kalau manusia bisa menghilangkan penghambaan kepada sesama manusia dan dia hanya menghamba kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, maka dia akan tunduk dan patuh dan taat kepada aturan-aturan Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu syariat Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dia dilakukan oleh setiap manusia yang merdeka, maka dia tidak akan takut menyatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Nah, saya pikir itu yang konteks Islam itu mengajarkan makna merdeka yang hakiki itu seperti itu. Sehingga kalau kita lihat perjuangan di negeri ini, hampir seluruhnya dikobarkan oleh kaum muslimin. Coba lihat di berbagai daerah itu yang melawan penjajah Belanda itu kan rata-rata kaum muslimin yang dipimpin oleh para sultan atau raja-raja Islam. Kalau di Jawa itu kita pernah dengar perang yang sangat melelahkan pada dan menghabiskan banyak biaya, itu perang di Ponorogo, walaupun hanya 1825 sampai 1830, hanya 5 tahun. Itu Belanda rugi banyak. Nah itu kan dikumpulkan oleh Pangeran Diponegoro. Ternyata Pangeran Diponegoro itu kan salah seorang pangeran yang memang dididik secara Islam dan punya gelar Islam, Heru Cokro Notonegara Khalifatullah ing Tanah Jawa. Itu salah satu gelar dari Pangeran Diponegoro. Jadi kalau menurut saya yang mendorong, memotivasi orang berani melawan penjajah Belanda kala itu dan penjajah-penjajah lain itu memang salah satunya adalah perspektif Islam. Ketika dalam dirinya hanya ingin menghamba hanya kepada Allah dan tidak mau tunduk dengan penghambaan kepada para penjajah atau negara-negara lain. Saya pikir itu satu modal besar dalam konteks kemerdekaan Republik ini, modal sosial yang sangat besar bagi kebersamaan rakyat ini di negeri ini untuk bisa melawan para penjajah yang jauh lengkap peralatannya kala itu yang lebih modern daripada yang dulu. Tetapi semangat perjuangan dan keimanan yang ada itulah yang mendorong mereka rela mati, bahkan bangga kalau bisa mati dalam ukuran karena dianggap sebagai jihad.
apalagi setelah keluarnya resolusi jihad yang dikeluarkan dalam mendekati pertempuran 10 November itu kan. Jadi itu yang membuat rakyat itu berani sekali penjajah melawan sekutu di Surabaya sehingga terkenal dengan Hari Pahlawan itu. Kenapa? Itu diawali dengan resolusi jihad. Jadi orang mengatakan kalau mati karena jihad, wah itu kan mati syahid, wah itu luar biasa. Yeah. Jadi ini yang dalam Islam itu konsep-konsep ini yang membuat modal sosial sebuah bangsa itu kuat. Nah ini saya pikir butuh kita ingatkan bahwa merdeka hakiki dalam Islam itu adalah memerdekakan diri dari penghambaan kepada sesama manusia, kepada harta, kepada kepentingan dunia. Tapi menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta semesta alam. Begitu Bung Wahyu. Baik Bang Rocky, luar biasa sekali bahwa pandangan Islam terhadap makna merdeka ini sungguh sangat mendalam gitu Bang Rocky. Nah, karena memang kita sudah sampai di akhir waktu acara ini Bang Rocky, saya ingin berikan waktu kepada Bang Rocky untuk memberikan closing statement terkait tema kita kali ini, merdeka dari oligarki, rakyat lomba tarik tambang, oligarki lomba mengeruk tambang Bang Rocky. Jadi closing statement saya bahwa setiap tahun kita memperingati Hari Kemerdekaan, mestinya ada langkah yang lebih maju lagi, bahwa tidak sekedar memperingati kemerdekaan itu dengan tarik tambang maupun lomba makan kerupuk dan berbagai kegiatan lain yang merupakan tradisi-tradisi lama, tapi tidak melakukan kemajuan yang berarti bagi kemajuan bangsa dan negeri ini. Oleh karenanya, jangan sampai kita melakukan lomba tarik tambang sementara para oligarki asing dan asing juga berlomba mengeruk tambang-tambang kita dan rakyat tidak menikmati kesejahteraan. Saya pikir ini menjadi catatan dan koreksi buat para penguasa dan rakyat negeri ini untuk menyadarinya. Yang kedua, makna merdeka dalam perspektif Islam itu tentu kita dudukkan sebagai hal yang lebih hakiki, yaitu memaknai kemerdekaan itu merdeka dari penghambaan kepada sesama makhluk menjadi merdeka menghamba hanya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta alam semesta. Sehingga tidak ada lagi manusia yang menghamba kepada sesama manusia, menghamba kepada bangsa lain atau dijajah dengan bangsa lain, atau dijajah atau dijajah oleh negara lain sehingga menghamba kepada negara lain. Jadi kemerdekaan hakiki adalah membebaskan diri manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk, terutama manusia, maupun kepentingan dunia maupun kepentingan yang lain, sehingga hanya menghamba kepada Allah SWT, Sang Khalik, Sang Pencipta alam semesta. Saya pikir kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi bangsa yang kuat, yang tidak sekedar merayakan kemerdekaan, tetapi bisa meraih cita-cita kemerdekaan untuk menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena tunduk dan patuh menjalankan semua aturan-aturan yang sudah Allah turunkan dari syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat Wahyu semuanya, kita sudah di penghujung acara bincang bersama sahabat Wahyu kali ini terkait tema merdeka dari oligarki, rakyat lomba tarik tambang, oligarki lomba mengeruk tambang. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga Indonesia juga menjadi lebih baik ke depannya. Baik, kepada Bang Rocky saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di episode atau sesi berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.